Shalom saudara, saya bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan sebagai tim bersama dengan Jeffrey, bersama dengan kawan-kawan yang lain, Ko Budi dan juga Daniel. Kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Saya sangat excited. Our team will not be here. Tim kami nggak akan berada di tempat ini kalau nggak akan berdiri di sini kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk memberikan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam building expansion project ini. Nah saudara, seperti yang sudah disiarkan oleh Jeffrey beberapa minggu yang lalu dengan firman melalui dari Salomo dan Daud dan juga oleh Om David yang siarkan tentang Esra, pada pagi hari ini saya ingin kita membuka bersama-sama di dalam buku Nehemia. Buku pada saat buku Nehemia dibuka, saya memberikan sedikit background. Ya, buku Nehemia berbicara itu mulai tahun 445 before Christ. Jadi 445 BC. Saya percaya gereja kita pada saat ini ada seperti di timing seperti pada saat itu, yaitu 445. Karena sebelum kita membuka buku Nehemia, terjadi yaitu Israel sudah meminta restorasi dari Allah sejak pembuangan mereka di tahun 539. Jadi dari tahun 539 mereka sudah terbuang dari Israel. Sampai pada tahun 516 before Christ, pertama kali bait Allah dipulihkan. 539 mereka terbuang, 516 mereka bait Allah di restore, dan sampai sekarang, sampai pada saat itu buku Nehemia dibuka adalah tahun 445. Jadi kira-kira sudah lewat 100 tahun. Sejak orang Israel mempunyai hati meminta restorasi Allah untuk pemulihan seutuhnya dari Yerusalem. Seperti keadaan kita saat ini, mungkin kita sudah mempunyai gereja yang begitu indah, gereja yang begitu baik Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti pada saat itu, umat Israel juga telah diberikan bait Allah ada di dalam kehidupan mereka. Tapi pada saat itu mereka belum mengalami pemulihan seutuhnya. Nah nanti saudara kita yang lain akan share tentang pemulihan di dalam gereja Tuhan. Apa kebutuhan-kebutuhan dalam gereja Tuhan yang mungkin kita ini secara gereja kita belum pulih seutuhnya. Jadi pada saat ini hal yang sama terjadi, saat yang sama gereja kita ini berada pada saat yang sama seperti Nehemia. Kita buka Nehemia 1. Di ayat 1 dikatakan riwayat Nehemia bin Hakhalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Jadi saat ini waktu Nehemia berada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat ketiga mengatakan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu pidung gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berdoa dan berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Jadi pada saat itu Nehemia berada dalam keadaan di mana Tuhan memberikan hati kepada dia, sama seperti Tuhan memberikan hati kepada kita semua. Karena beberapa daripada saudara-saudara kita yang berada dalam tim ini, Tuhan memberikan hati kepada kita untuk membawa restorasi ke dalam bait Allah. Pada saat itu pun Tuhan memberikan hati kepada Nehemia. Dan selanjutnya kalau kita lanjutkan, kita lompat ke dalam Nehemia 2. Nehemia 2 ayat pertama dikatakan pada bulan Nisan tahun ke-20. Jadi bulan Nisan, bulan Kislev dan bulan Nisan artinya bulan Kislev adalah bulan ke-9 dari Yahudi punya kalender. Jadi Jewish kalender itu bulan ke-9 saudara. Itu kira-kira kalau di waktu kita yaitu timingnya itu Oktober dan November. Nah bulan Nisan itu adalah bulan bulan Februari Maret di dalam kalender kita. Itu bulan pertama dari bulan Jewish dimulai pada saat itu. Nah pada bulan Nisan ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja, bagaimana mukaku tidak muram kalau kota
telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah, kemudian jawabku kepada raja, jika raja berkenan agak baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota penguburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi Nehemia mengerti waktu yang Tuhan berikan. Nggak langsung Nehemia, pada saat Nehemia menerima apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, Nehemia harus menunggu dari bulan Oktober, November sampai bulan Februari, Maret. Ada time yang harus terlewatkan. Tapi pada saat Tuhan memberikan waktu yang tepat untuk Nehemia, Nehemia mengerti akan waktu yang Allah berikan untuk dia memulai akan suatu pemulihan kepada Yerusalem. Sama seperti pada saat ini Tuhan berbicara kepada kita pada saat ini. Today, I believe today is the day. Hari inilah hari yang Tuhan telah tetapkan untuk kita bersama-sama. Nggak hanya tim yang berada di depan, tapi juga kita semua, saudara dan saya bersama dengan tim. Kita sama-sama melakukan hal ini. Kita sama-sama untuk expand our church. Kita sama-sama memberikan apa yang Tuhan memberikan. Jadi yang pertama yang saya mau sharingkan dari apa yang saya dapat, yaitu time-nya. Waktu adalah waktu yang tepat. Saat inilah waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara baca tadi di ayat pasal kedua mengatakan ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Nah, kalau saudara kembali ke dalam pasal 1 ayat 11 dikatakan ketika itu aku ini juru minuman raja. Jadi sebetulnya siapa sih Nehemia, saudara? Nehemia itu juru minuman raja. Dia yang menyediakan minuman bagi raja pada saat itu. Dia hanya juru minuman, saudara. Nah, poin kedua yang saya belajar yaitu siapapun saudara, tidak matter apakah saudara engineer, accounting, atau saudara seorang IT person, atau saudara seorang geologis, saudara siapapun saudara, Tuhan bisa pakai saudara. Karena saudara lihat sendiri, pada saat itu waktu Nehemia dipakai, Nehemia adalah juru minuman raja. Hanya seorang juru minuman. Kalau zaman sekarang kita sebutnya apa, saudara? Kita sebutnya private butler. Orang yang tukang nyediain minuman. Waitressnya raja. It's a glorified waitress position, saudara. Dia hanya seorang yang kerjanya itu cuma nuang minuman untuk raja, saudara. Bukan suatu posisi yang powerful, bukan posisi yang penuh dengan influence, bukan posisi yang glorious, enggak sama sekali, saudara. Dia enggak ada bedanya sama saudara dan saya. Mungkin pun income dia, talenta dia masih lebih sedikit daripada saudara dan saya. Saudara yang benar-benar orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berada di dalam gereja Tuhan, orang-orang yang successful, berada dalam bisnis, marketplace. Dia ini hanya juru minuman, saudara. Tapi Tuhan bisa pakai Nehemia. Berarti artinya Tuhan bisa pakai saudara dan saya pada hari ini untuk membangun gereja Tuhan. Sama seperti Tuhan mau pakai Nehemia, Tuhan juga bisa pakai kita semua, saudara. Nah, yang ketiga yang saya mau katakan, Nehemia 2 ayat 17 dan 18 mengatakan, saya bacakan, berkatalah aku kepada mereka, jadi aku ini Nehemia, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela, kata Nehemia. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi saudara, di dalam membangun rumah Tuhan, Nehemia pun mengajak orang-orang. Nehemia 3, kalau saudara baca, saya nggak akan baca karena banyak sekali nama-nama yang di dalam sana yang mengatakan tentang siapa aja yang ikut. Kalau dihitung, saya hitung kira-kira ada 40 orang yang tim intinya, yang namanya tersebut di dalam Alkitab, di dalam Nehemia mengatakan mereka ikut serta dalam pembangunan. Nah, selain dari mereka pun dikatakan Imam Elyasib dan keluarganya segala. Jadi lebih daripada 40, saudara. Tapi yang inti hanya 40 orang Tuhan pakai. Jadi saudara, yang saya pelajari dalam kita membangun rumah Tuhan, Tuhan mau pakai sebuah tim. Tuhan gak bekerja sendiri,
Tuhan nggak hanya mau pakai satu orang, nggak hanya pakai saya, nggak hanya pakai Daniel, nggak hanya pakai Jeffrey, nggak hanya pakai Kobudi yang berada di depan saudara, tapi Tuhan mau pakai setiap daripada saudara sama-sama dengan kita. Sama-sama dengan Pastor Somi, sama-sama dengan yang lain-lain. Om David, Om Simon, kita sama-sama Tuhan mau pakai. Karena Tuhan mau memakai suatu tim. Nggak ada yang Lone Ranger saudara, nggak ada yang Superman, nggak ada yang Lone Ranger, nggak ada yang sendirian. Tapi Tuhan mau pakai tim, sama seperti Tuhan pakai tim. Pada di dalam buku Nehemia kita baca Tuhan memakai suatu tim. Jadi kita bersyukur kita bisa jadi teman sekerja Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita diberikan suatu kesempatan untuk menjadi timnya Tuhan. Untuk menjadi teman sekerjanya Tuhan. Tuhan mau pakai kita di dalam membangun akan rumah Tuhan. Yang keempat saudara, saya akan bacakan dari Nehemia juga tentang kehidupan daripada Imam Besar Elyasib. Saya cari ini saya hilang informasinya, tapi dikatakan imam di sampingnya. Nah, ini dia. Nehemia 3 ayat 1 saya ketemu. Maka bersiaplah Imam Besar Elyasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Jadi Imam Besar Elyasib ini dia adalah imam besar pada saat itu dan dia membangun pintu gerbang domba. Saudara, kalau saudara baca secara jelas Nehemia 3 menunjukkan bahwa banyak orang membangun di tempat dekat rumah mereka. Jadi misalnya Markus membangun di tembok dekat dengan rumahnya. Siapa membangun di tembok dekat rumahnya? Nah, di sini dikatakan, maka bersiaplah Imam Besar Elyasib dan para imam lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Pintu gerbang yang dipakai oleh Yesus untuk masuk ke dalam Yerusalem pada saat triumphal entry into Yerusalem. Suatu yang benar-benar dahsyat, saudara. Jadi pada saat itu Imam Besar Elyasib tanpa menyadari dia membangun pintu gerbang domba. Dia nggak membangun dekat rumah dia. Ada suatu sacrifice, saudara. Di ayat 21 saudara baca sama-sama. 21 sorry. Di sampingnya Baruk bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah Imam Besar Elyasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Elyasib sampai pada ujung rumah Elyasib. Jadi pada saat itu saudara dikatakan dia nggak bangun tembok dekat rumah dia sendiri, imam besar ini. Malah yang bangunnya adalah teman-teman dia, yang lain-lainnya. Yang saya pelajari saudara, ada suatu sacrifice, ada pengorbanan. Saat kita membangun rumah Tuhan, akan selalu ada pengorbanan. Saat kita mau menjadi teman sekerja Allah, akan selalu ada pengorbanan dalam kehidupan kita. Imam Besar Elyasib pun membangun. Ada suatu pengorbanan yang dia berikan. Pengorbanan mungkin gak hanya waktu saudara, mungkin gak hanya capai, mungkin gak hanya pikiran, tapi juga mungkin uang, mungkin hal-hal lain, mungkin tenaga kita, mungkin hal-hal lain, sacrifice yang kita harus berikan untuk kita harus membangun gereja Tuhan. Tapi semua umat Israel pada saat itu mengatakan, mari kita siap untuk membangun. Maka saudara, saya akan berikan kepada Kobudi untuk berbicara kepada saudara, tapi kita sama-sama katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Mari kita siap untuk membangun.